Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekolah Minggu. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekolah Minggu. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5. Kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Adik kami sekolah Minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pasti pernah mendengar kata iri hati. Iri hati atau sama dengan dengki. Iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki sesuatu keunggulan, baik itu prestasi atau kekuasaan. Karena itu iri hati sama dengan menginginkan yang dimiliki oleh orang lain atau mengharapkan orang lain yang memilikinya kehilangannya. Itulah iri hati. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iri hati adalah kejahatan. Iri hati adalah dosa. Karena itu firman Tuhan berkata untuk kita tidak boleh iri hati. Apakah boleh iri hati kepada orang fasik? Jawabnya juga tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh iri hati kepada orang fasik? Karena walaupun orang fasik itu jahat, itu tidak akan lama. Umurnya pendek. Kalau tidak berakhir di kantor polisi, maka akan berakhir di kuburan. Tuhan akan menghukumnya. Karena itu iri hati tidak boleh.
Sebab iri hati adalah tanda ketidakpercayaan atas keadilan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Ia akan memberi dengan adil dan Ia akan mengambil dengan adil. Apa yang kita miliki adalah seturut dengan keadilan Tuhan. Karena itu orang Kristen tidak boleh iri hati. Karena itulah firman Tuhan menyapa kita. Bagaimana caranya untuk tidak iri hati? Pertama dikatakan Tuhan ayat yang pertama yaitu ayat 3. Percayalah kepada Tuhan. Jadi supaya kita tidak iri hati, yakinkan diri kepada Tuhan dan berlakulah baik. Jadi kita harus berusaha sebaik-baiknya bahwa percaya kepada Tuhan adalah cara menghilangkan iri hati. Yang kedua, bergembiralah di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki, kita harus bergembira. Karena kalau kita bergembira di dalam hidup kita, maka tidak akan ada lagi iri hati akan apa yang kita miliki. Karena itu dikatakan pada ayat 4 daripada firman Tuhan, bergembiralah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kau membutuhkan segala sesuatu, jangan iri hati terhadap orang lain, tetapi mintalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan pada ayat 5. Untuk mencegah iri hati, kita harus berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan bertindak. Jadi Allah kita adalah Allah yang adil, baik Dia dalam memberi, baik Dia dalam memperhatikan, baik Dia dalam merawat kita. Karena itu kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan, kita harus yakin akan pemberian Tuhan, dan kita harus yakin akan tindakan Tuhan dalam semua hidup kita. Karena itu untuk menjauhkan iri hati, bersyukur dan berserahlah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jauhkanlah kami dari iri hati, tapi yakinkan kami untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan buatlah kami gembira dan senantiasa berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Amin.